السلام عليك يا خليل الله. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد بل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang saya hormati Shahibul Bait dan yang sudah mengundang saya, alhamdulillah rasanya jujur kalau dibilang makanan sampai ke Blok F ini kangen banget sumpah. Alhamdulillah masih kejabanan. Tadi habis zuhur di Blok C2 acara walimatul hitan dan akikah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kekuatan, nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan, nikmat kemauan yang luar biasa istiqomah ya. Mudah-mudahan ibu-ibu majelis taklim dalam rangka thalabul ilmi tidak akan pernah berhenti ngaji sampai mati. Karena apa? Utlubul ilma minal mahdi ila nahdi. Menuntut ilmu itu kewajibannya dari buayan sampai yang lahat. Yang terhormat, yang saya hormati Shahibul Bait yang sudah menyempatkan tempat, ruang dan waktunya untuk taklim pada sore hari ini, pengajian bulanan ya, walaupun isinya mingguan, mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Jadi jangan pantang menyerah, karena memang bertemu Allah itu perlu proses yang luar biasa. Menjadi baik itu harus merasakan ketidakbaikan. Menjadi soleh itu, bahkan menjadi solehah itu harus dimulai dari tidak soleh sebenarnya. Gak ada manusia yang sempurna, bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pun yang sudah maksum tidak berdosa, beliau masih menyempatkan sujud di malam hari sampai dengkulnya bengkak, kakinya bengkak. Kalau kita kakinya sakit tuh karena asam urat ya. Kita ini kakinya sakit bukan karena ibadah, kita kakinya sakit kebanyakan jalan-jalan mungkin ya, kebanyakan shopping. Tapi subhanallah ya, dengan niat bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan kita terus istiqomah terus dalam kebaikan.
janganlah sampai kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu majelis taklim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pelajaran corona, dari pelajaran kemarin gempa, kalau masih ingat, sampai ke sini kan? Terasa ya? Kita ini lagi diingatkan habis-habisan sebenarnya. Dari corona ini, bayangin Bu, virus itu sebenarnya kalau kita bicara corona, bahkan sekarang ada versi terbaru di 2022, ada versi terbaru virus corona. Dan sebenarnya waktu zaman dahulu Bu, virus itu udah ada. Dulu ada flu burung, dulu ada lebih daripada corona, tapi luar biasa. Karena corona kita jadi ingat Tuhan. Gara-gara corona kita takut mati Bu. Gara-gara corona kita ingat sama keluarga kita, betapa kita harus gotong royong ketika ada sahabat kita yang terkena penyakit corona. Bersilaturahim pun jadi nggak bisa, ngaji pun jadi terbatas. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan di tahun 2022 ini Allah angkat semua penyakit yang ada di bumi pertiwi Indonesia, dan mudah-mudahan di keluarga besar Gria Indah Serpong ini Allah jaga badatun thayyibatun warahun ghafur, bukan karena kita yang ngaji, bukan karena kita yang merasa dirinya sedang hijrah menjadi lebih baik, tapi Allah memang benar-benar ingin menginginkan kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji hanya kepada Allah, salawat dan salam hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin kita sama-sama mengutip satu ayat yang dimana Allah menegur kita habis-habisan, tapi rasanya kok kita nggak siap, rasanya kok kita nggak pernah mau berpikir bahwasanya hidup ini memang terbatas gitu. Mungkin surat ini hampir kita baca setiap sholat Bu, karena suratnya pendek kok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah menurunkan surat Al-Asr ini bukan tanpa alasan. Allah menurunkan surat Al-Asr ini bukan tidak punya tujuan. Sampai Allah berjanji dan bersumpah demi waktu. Allah yang menciptakan waktu, tapi Allah juga yang bersumpah demi waktu. Dan kalau sudah bicara waktu, kita sedang belajar bagaimana ruang dan waktu itu tidak pernah terpisahkan. Contoh. Kalau kita bicara waktu siang, maka kita akan merasa terang. Kalau kita bicara malam, kita akan merasa gelap. Dan kalau bicara ruang dan waktu itu sendiri adalah yang sebenarnya yang kita rasakan hampir setiap hari, dan kita sedang mengulang-ulang waktu. Jam 4:30 kemarin itu sama dengan jam 4:30 hari ini. Cuman bedanya yang menjadi kualitas adalah jam 4:30 kemarin dengan jam 4:30 hari ini, apakah lebih baik daripada hari kemarin, apakah lebih buruk daripada hari kemarin. Ya. Baginda Nabi besar Muhammad SAW sampai bersabda, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang rugi adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Dan orang yang sia-sia adalah mau hari ini, now, ayeuna, saiki, besok, atau kapanpun tidak pernah ada perubahan dan tidak pernah merasa ingin berubah jadi lebih baik. Itu adalah orang yang sia-sia. Maka Allah menyebutkan wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Waktu yang diciptakan Allah itu ada berapa Bu? Ada 24 jam. Ya, setuju ya? Sehari semalam itu setiap hari dari Senin sampai Minggu
bahkan dari tanggal 1 sampai 31, bahkan dari Januari sampai Desember itu waktunya 24 jam, tidak kurang dan tidak lebih. Terus kenapa Allah bilang di ayat selanjutnya wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu rugi. Nah, maka ada pertanyaan tuh, kenapa yang manusia rugi? Ternyata manusia rugi itu adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Nah, sekarang 24 jam dibagi 3 berapa? 8 jam buat tidur udah kita lakuin. Setuju ya, tidur 8 jam ya? Kalau misalkan kita tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jam 5 kita bangun. Udah ya? Ada kok, Ustaz saya tidurnya kurang dari 8 jam, bagus ya. Justru saya mencoba tidur satu hari 3 jam. Saya hari ini sehari 3 jam. Ternyata itu sugesti. Ya, makan sehari 3 kali pun sebenarnya Nabi itu nggak ngajarin makan sehari 3 kali. Nabi itu ngajarin makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi yang ngajarin sehari 3 kali itu dokter, Bu, dan kita percaya banget sama dokter. Bahkan kalau udah masuk rumah sakit kata dokter, kita turutin tuh. Ibu nanti sampai di rumah jangan makan yang asam-asam. Padahal pengen makan yang asam. Ibu nanti sampai di rumah air minumnya tuh harus air yang oksi. Kita beli tuh Bu air oksi. Ya, itu saking sugestinya luar biasa. 8 jam buat tidur udah kita lakuin. 8 jam buat kerja udah kita lakuin belum? Kan dibagi 3 nih, 24 jam dibagi 3 tuh 8 kan dibagi 3. 8 jam buat tidur udah kita lakuin. 8 jam buat kerja udah kita lakuin. Bapak full berangkat kerja nih, suami ibu dari rumah berangkat jam 8, pulang jam 5. Berarti kerjanya sudah 8 jam. Ustaz saya mah kerjanya 24 jam. Iya, kalau ibu mau beda kerjanya. Dari tidur, dari bangun sampai tidur lagi terus bekerja. Ya, mudah-mudahan wasilahnya ibu istiqomah terus. Mudah-mudahan terus ya dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Nah, kita punya hutang nih. 8 jam buat ibadah, 8 jam buat istirahat, tidur udah kita lakuin. 8 jam buat kerja udah kita lakuin. Nah, pertanyaannya nih Bu, 8 jam buat ibadah udah kita lakuin belum? Lama amat Pak Ustaz, bisa. Oke, sekarang kalau sholat satu waktunya 5 menit, berarti kali 5, 25. Ditambah rawatib, sholat rawatib kita taruhlah 1 jam. Ya, 1 jam, berarti masih ada sisa waktu 7. Ngapain? Nah, di situ Allah bilang innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia rugi. Siapa yang rugi? Ternyata yang rugi adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia, Bu? Jadi yang ibadah, yang sholat itu bukan hanya manusia, Bu. Tumbuhan juga ibadah. Makanan sayur yang ibu beli di saat tempat sayuran, tiba-tiba ibu masak, dimakan sama ibu, dimakan sama guru, dimakan sama orang tua, dimakan sama anak. Seketika orang tua, orang soleh itu meninggal, makanan sayuran yang masuk ke tubuh orang yang soleh itu mengantarkan sayurannya juga masuk surga. Jadi yang disuruh ibadah bukan hanya manusia, ikan, udara, bahkan seluruh alam semesta ini sedang bertasbih, Bu. Andai kata kita tahu, Bu, di depan rumah kita ada tumbuhan itu dikena angin sepoi-sepoi dia bergoyang. Andai kita tahu dia sedang berzikir menyebut asma Allah, kita kaget dan malu.
Dan ayam Bu kalau pagi itu kuruyuk, itu sebenarnya sedang berzikir. Dan bahasa manusianya mau ngomong begini, kukuruyuk, woi manusia bangun, gitu loh. Tapi kita nggak sadar nih. Bahkan kata orang tua dulu kita, jangan sampai kita bangun ya, bahkan keluar dari rumah, jangan sampai rezekinya dipatok ayam. Itu dengan alasan sebenarnya kita harus bisa lebih bangun lebih pagi lebih daripada binatang. Tiba-tiba ibu tidur jam 9, bangun setengah 2, ada nyamuk nih Bu, nempel nih di kepala kita, tiba-tiba kita pukul. Itu perkara nyamuk datang bukan karena perkara obat nyamuknya habis, bukan. Allah tuh kangen sama kita Bu. Allah tuh pengen ketika kita dibangunin sama nyamuk dengan wasilah nyamuk, kita bangun, kita sholat tahajud. Cuman kita nggak sadar. Tiba-tiba hujan gede banget ya, setengah 2. Ya Allah, itu selimut yang tadinya kebuka turun, dinaikin lah. Apalagi kalau udah tidur dipeluk sama suami, Masya Allah, rasanya berat banget itu bangun kita. Ya. Nih ya, salah satu kenapa Allah katakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia rugi, manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Illallazi, nah ini ada kabar gembiranya nih. Yang gak rugi yang gimana Pak Ustadz? Bukan dibilang Pak Ustadz, tapi Allah yang ngomong illallazi, kecuali aminu, orang yang beriman, wa aminu sholihat, dan orang yang beramal soleh. Nah nih, kita yang hadir di sini mudah-mudahan tergolong orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Syukurin Bu, nikmat iman itu lebih besar dan lebih berarti lebih daripada dunia beserta isinya. Ibu punya harta nih, taruhlah di Grian Serpong, orang kaya. Tiba-tiba ibu mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hartanya ngaruh enggak? Enggak. Andai kata itu ditinggalin sama anak-anak kita dan anak-anak kita diajarkan agama dan ilmu faraid, itu bunuh-bunuhan cuma gara-gara kita kasih harta warisan. Coba deh dipikirin nih. Apa yang kita mau bawa buat anak-anak kita dan apa yang kita mau bawa buat kita nanti. Ya. Bahkan sebulan yang lalu kita kehilangan sahabat kita, Bapak Kamiludin. Saya ingat banget tuh ceramah di 7 hari beliau. Gak ada yang nyangka Bu, Lebaran kemarin beliau masih hidup, Idul Adha kemarin beliau masih motong sapi. Besok udah mau puasa lagi, 3 bulan lagi Bu kita. Kita udah mau ketemu bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada bulan Ramadan. Kabar gembiranya adalah orang yang beriman. Orang yang beriman gimana Pak Ustadz? Bukan hanya percaya Bu. Sekarang gini, kita beriman kepada Allah karena kita yakin dan percaya kita agamanya Islam. Kalau kita kan Islam Konghucu ya Bu, benar nggak? Islam dari engkong sampai cucu. Ya, ibu agamanya Islam karena orang tua ibu Islam. Ya, kita Islam Konghucu kan? Dari engkong sampai cucu. Bapak saya orang non-Muslim Bu. Bapak saya Chinese, Lim Lian Han, orang Cina. Bapak saya Cina. Nggak ada yang nyangka saya punya bapak orang Cina. Ya, bapak saya Cina, CDP Cina dipanggil Yuxian. Di tempat sembahyang orang Cina salut. Nah, kita harus belajar dari orang Cina adalah silsilah Bu. Kita kalau mau tahlilan, kita kalau mau ngaji, mau selamatan baru nulis nama orang tua Ahmad bin Mar'uf, 2 Ibu Siti binti Haji Ahmad, terus 3, 4 baru kita ingat-ingat tuh, kita tanya sama orang tua kita. Di tempat sembahyang orang Cina enggak Bu. Kita yang jadi anak itu udah ada silsilahnya. Lim Lian Han bapak saya, Lim Lian Han punya anak Lim Yuxian, nama Indonesianya Roni, nama di Cinanya Yuxian.
Dan itu lengkap secara silsilah. Di kita bilangnya tawasul, mengerti asal usul. Kita harus tahu orang tua kita siapa. Gitu. Jadi ini pelajaran. Nah, aminu yang dimaksudkan Allah adalah kita bukan hanya beriman kepada Allah. Kalau kita bicara rukun iman kan ada 6. Pertama, antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, kita beriman bukan hanya kepada Allah, beriman juga kepada malaikatnya. Dan kita kalau percaya malaikat raqib dan atid itu ada, saya yakin kita nggak ada yang suka nyakitin orang lain. Ternyata kita belum iman. Kita kalau percaya Allah itu maha adil, Allah itu maha kaya, kenapa kita takut besok nggak makan? Ya. Katanya Allah Ar-Razzaq, Allah maha pemberi rezeki. Tiba-tiba suami nggak kerja sebulan, setahun stres, pengen cerai, minta cerai. Untuk minubillahnya dipertanyakan. Ya, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira yang kedua adalah wa amilus sholihat, dan Allah orang yang gak rugi itu orang yang selalu beramal soleh. Ibu niat ini dari pagi, ngurusin anak, bangun pagi, mandiin, masak dan lain sebagainya, itu adalah amil soleh. Amal itu apa sih? Amal itu tingkah laku perbuatan. Amal itu yang tampak. Amal itu kalau bahasa kitab Syekh Ibnu Athaillah di kitab Al-Hikam, karya Syekh Ibnu Athaillah dikatakan al-a'malu suwarun qaimatun. Amal itu casing, amal itu yang tampak, amal itu kelihatan. Jadi kalau ibu berangkat ke pasar berarti amaliyahnya belanja. Ibu ngaji berangkat ke majelis taklim ke masjid berarti amaliyahnya ibadah. Ibu ngomongin orang berarti itu amaliyah, tapi amaliyahnya amaliyah yang tidak baik. Nah, amal itu casing. Dilanjutkan, diteruskan wa arwa'uha. Kalau tidak ada ruhnya siril ikhlasi fiha, kalau amal itu nggak ada ruhnya, nggak ada ikhlasnya di dalam amal tersebut, maka sia-sia. Jadi apapun amaliyah kita hari ini, mau ngaji, mau ngelayanin suami, ngebantu anak, beresin rumah, nyapu, ngepel, gosok, dan lain sebagainya, ibu jangan pernah berharap itu seperti pembantu.